Kisah yang akan kita baca pada hari ini adalah Abdullah bin Mas'ud atau dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Siapakah dia? Ibnu Mas'ud ini adalah pengembala domba milik salah seorang pembesar Quraisy dan dia adalah namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth ya. Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang tulus, terpercaya dan berhati bersih. Sekalipun dia belum mendengar tentang Islam dan ajakan Islam kepada sifat amanah, kejujuran dan ketulusan, dia sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Pada suatu hari Ibnu Mas'ud ditetapkan oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan nantinya dia akan mendapatkan hidayah. Bagaimana kisahnya? Nah, ini Ibnu Mas'ud langsung yang menceritakan bahwasanya dahulu aku menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar melewatiku. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, apakah ada susu yang bisa kami minum?" Aku menjawab, "Iya, tetapi aku hanya orang yang diberi amanah untuk menggembala domba ini atau menggembala kambing-kambing ini." Lalu beliau bertanya, "Adakah seekor domba betina yang belum dibuahi oleh penjantan?" Nah, maksudnya belum menghasilkan susu. Maka si Ibnu Mas'ud ini membawalah seekor domba betina. Lalu Rasulullah mengusap ambing susunya sehingga mengeluarkan susu. Beliau memerahnya di bejana, lalu meminumnya dan memberi minum Abu Bakar. Kemudian beliau bersabda kepada ambing susu kambing itu, "Mengempislah." Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud kaget melihat peristiwa itu. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud langsung mendatangi Rasulullah SAW. Maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku ucapan tersebut." Nah, maka beliau langsung mengusap kepala Ibnu Mas'ud dan bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar." Nah, begitulah pertemuan awalnya dia dengan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya ia nanti berhasil mengambil ayat-ayat Al-Quran sebanyak 70 surah itu langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya dia termasuk orang yang begitu tahu tentang kondisi di mana ayat Al-Quran turun. Dia termasuk sahabat yang mengetahui banyak hal tentang Al-Quran. Dari Yahya bin Urwah bin Az-Zubair, dia dari ayahnya, ia berkata bahwasanya orang pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah setelah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, nah, ini kisahnya. Dia berkata bahwasanya pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul. Mereka berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah sekalipun mendengar Al-Quran ini dibacakan kepada mereka secara terbuka. Siapa gerangan yang berkenan melakukannya?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Saya." Mereka pun berkata, "Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang mempunyai keluarga yang bisa melindunginya dari Quraisy jika mereka hendak menimpakan keburukan kepadanya." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Biarkan aku melakukannya, karena Allah yang akan melindungiku." Lalu Ibnu Mas'ud pun berangkat hingga tiba di makam Ibrahim di waktu duha. Sedangkan orang-orang Quraisy sedang berkumpul di tempat-tempat perkumpulan mereka. Ibnu Mas'ud langsung berdiri di depan makam Ibrahim itu dan langsung dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an hingga akhir ayat. Nah, Ibnu Mas'ud itu menghadap orang-orang Quraisy dan terus membacanya. Maka mereka memperhatikannya. Mereka bertanya-tanya apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd ini. Ya, mereka menjawab dia membaca sebagian dari apa yang turun kepada Muhammad. Maka orang-orang Quraisy itu berdiri menyerangnya dan memukuli wajahnya. Ibnu Mas'ud terus membaca sampai dia membaca beberapa ayat darinya. Setelah itu Ibnu Mas'ud pulang kepada rekan-rekannya dan bekas pukulan itu terlihat di wajahnya. Mereka berkata, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada musuh-musuh Allah yang lebih hina bagiku daripada mereka sejak sekarang ini. Jika kalian mau, besok aku akan mengulangnya kembali." Mereka berkata, "Cukup, cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci." Dari Abdurrahman bin Yazid, ya, ia berkata, "Kami bertanya kepada Huzaifah tentang seseorang yang paling dekat perilaku dan akhlaknya dengan Nabi, sehingga kami bisa belajar darinya." Maka dia menjawab, "Aku tidak melihat seseorang yang paling mirip kekhusyukannya dan perilakunya dengan Rasulullah daripada Ibnu Mas'ud." Kedudukan Ibnu Mas'ud di sisi Nabi mencapai derajat tinggi yang tidak terbayangkan. Beliau mempersilahkannya untuk masuk menemui beliau kapan saja dia mau. Nah, suatu hari beliau bersabda, "Izinmu atasku adalah dibukanya hijab, dan engkau boleh mendengar rahasiaku sampai aku melarangmu." Nah, begitulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Pada perang Badar, Ibnu Mas'ud ini mencatat sebuah sikap besar ketika dia membunuh Abu Jahal. Dan hal itu setelah dilakukan oleh dua pemuda anak Afra, ya, yang membuatnya tersungkur, tidak kuasa untuk bergerak. Jadi ketika perang Badar itu sudah selesai, maka Rasulullah mengatakan, "Siapa yang bersedia memeriksa apa yang dilakukan oleh Abu Jahal?" Maka Ibnu Mas'ud berangkat dan dia mendapati Abu Jahal sedang diam, tidak bergerak akibat tebasan dua anak Afra. Dan lalu Ibnu Mas'ud menarik jenggotnya dan lalu
kepalanya. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Mas'ud pernah berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, tidak ada surah dalam kitabullah Al-Quran yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Tidak ada satu ayat dari kitabullah kecuali aku mengetahui tentang siapa yang ia turunkan. Seandainya aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitabullah daripada diriku yang bisa dijangka oleh unta, niscaya aku akan mendatanginya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata bahwasanya demi Allah aku telah mengambil 70 surat lebih langsung dari mulut Rasulullah. Demi Allah para sahabat Nabi telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling mengetahui di antara mereka tentang kitabullah Al-Quran, sekalipun aku bukan yang terbaik di antara mereka. Nah, begitu keutamaan Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin membaca Al-Quran dalam keadaan murni sebagaimana ia diturunkan, hendaklah dia membaca sesuai dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Ya, ini begitu besar keutamaan Ibnu Mas'ud terhadap Al-Quran. Nah, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Nah, jadi suatu hari Rasulullah itu pengen mendengar orang lain membacakan Al-Quran untuknya. Bacalah Al-Quran untukku, kata Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku membacanya untukmu, sedangkan dia diturunkan kepadamu. Nabi menjawab, aku senang mendengarnya dari orang lain. Lalu aku membaca surah An-Nisa sampai kepada firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah keadaan orang kafir itu nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Quran surah An-Nisa ayat 41. Ketika mendengar ayat tersebut, maka beliau menyenggolku dengan kakinya dan ternyata beliau sedang menangis. Nah, begitulah Rasulullah SAW, ya. Dia mendengar bacaan Quran dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia mengambil ranting pohon arak untuk siwak. Ini suatu hari, ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengambil ranting pohon arak untuk siwak. Nah, Ibnu Mas'ud ini memiliki kedua betis yang kecil. Tiba-tiba angin menggoyangnya, maka orang-orang tertawa. Nabi bertanya, apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, wahai Nabi Allah, karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, itulah yang menyebabkan kami tertawa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud dalam mizan atau timbangan di yaumil akhir nanti. Nah, begitu keutamaan Ibnu Mas'ud, ya. Betisnya saja sudah begitu berat timbangannya, ya. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya teladanilah dua orang sahabatku sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ambillah petunjuk Ammar dan berpegang teguhlah kepada wasiat Ibnu Mas'ud. Di masa Umar bin Khattab, dia menulis surat kepada penduduk Kufah, sesungguhnya aku telah mengutus Ammar kepada kalian sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung. Keduanya termasuk sahabat Muhammad yang terpilih dan termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dengarkanlah kata-kata mereka berdua dan teladanilah keduanya. Aku mementingkan kalian dengan Abdullah daripada diriku sendiri. Di masa Khulafaur Rasyidin, si Ibnu Mas'ud ini memegang peradilan Kufah dan Baitul Mal pada saat Umar bin Khattab dan awal pemerintahan Utsman bin Affan. Nanti dia kemudian pindah ke Madinah, lalu wafat di sana tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Waqi dalam usia 60 tahun lebih. Nah, begitulah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud yang begitu mengetahui banyak tentang asbabun nuzul Al-Quran.